Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajlis ilmu di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih berada pada Kitabus Shalah, bab tentang salat. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil dua subbab. Subbab yang pertama adalah babu sujudis sahwi, bab tentang sujud sahwi. Dan yang kedua adalah babul murur baina yaday al-musalli, bab hukum lewat di depan orang yang sedang salat. Taib. Subbab yang pertama, babu sujudis sahwi, bab tentang sujud sahwi. Hadis yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashyi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallam. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salah satu salat di malam hari yang 4 rakaat. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan nama salat tersebut, namun Muhammad bin Sirin lupa apa salat yang dikerjakan tersebut. Yang jelas dia adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kemudian setelah itu salam. Baru 2 rakaat, kemudian Rasulullah salam. Padahal salat yang dikerjakannya itu adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Faqama ila khasyabatin ma'rudatin fal masjid. Kemudian Rasulullah bangkit meninggalkan tempat salatnya dan bersandar di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban, dan seakan-akan Rasulullah marah. Ada mimik yang tidak biasanya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Kemudian melakukan seperti ini jari jemarinya, ia menyilangkan jari jemarinya seperti orang yang sedang kebingungan. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid faqalu qasuratis salatu wa fil qawmi Abu Bakrin wa Umar. Kemudian salah seorang jamaah atau beberapa orang jamaah keluar masjid dan mereka mengatakan sesungguhnya salat sudah diqasar. Karena seharusnya 4 rakaat, kenapa 2 rakaat? Sehingga mereka mengatakan sesungguhnya salat sudah diqasar. Dan di antara jamaah yang ada di belakang Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Fahaba an yukallimahu. Akan tetapi mereka berdua segan untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka agak takut, segan kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadaini. Dan salah seorang jamaah
ya ada dia punya gelar Dzul Yadain, artinya orang yang punya dua tangan. Kenapa disebut dengan Dzul Yadain, orang yang punya dua tangan, padahal ya semuanya punya dua tangan? Karena kedua tangan orang ini lebih panjang daripada orang pada umumnya, maka dia disebut dengan Dzul Yadain, orang yang memiliki dua tangan, yakni dua tangan yang panjang. Ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah? Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kamu lupa jumlah rakaat, atau memang salat sudah dikosor, atau memang salat sudah diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Kemudian qala lam ansa wa lam tuksar. Rasul mengatakan, saya tidak lupa dan salat tidak dikosor. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain. Kemudian Rasulullah memastikan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tersebut apakah benar ataukah tidak. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang lain, apakah yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini benar? Kemudian faqalu na'am. Mereka pun mengatakan, benar wahai Rasulullah, artinya engkau telah salat 2 rakaat. Fataqaddama fa sallama tarak thumma sallam. Kemudian Rasulullah kembali ke tempat salatnya, kemudian memimpin salat, menambah 2 rakaat, kemudian salam. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Ya, setelah sempurna 2 rakaat, beliau salam ke kanan dan ke kiri, kemudian sujud setelah salam, kemudian thumma rafa'a ra'sahu fakabbar, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian bertakbir lagi untuk kedua kalinya, sujud yang kedua kalinya dengan sujud yang sama dengan seperti biasanya atau lebih panjang lagi sedikit. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian bangkit lagi, duduk, kemudian bertakbir. Farubbama sa'aluhu thumma sallam. Qala fa nabitu ana Imran bin Husain qala thumma sallam. Setelah beliau duduk, beliau kemudian salam lagi, salam setelah sujud sahwi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah lupa di dalam salatnya. Dan ini tentu saja menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, meskipun bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetaplah sebagai seorang manusia. Beliau bukan seorang malaikat, yang dimana manusia itu diantara cirinya adalah suka lupa. Bahkan dalam bahasa Arab, ya, kata-kata manusia, insan atau annas itu mirip-mirip pengucapannya dengan kalimat nasiya yansa, artinya lupa. Dan memang manusia itu sangat identik dengan yang namanya lupa. Dan diantara hikmah Rasulullah SAW lupa dalam salatnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sujud sahwi. Karena kalau misalnya Rasulullah tidak pernah lupa dalam salatnya, dan pasti orang-orang setelah Rasulullah, imam-imam yang datang setelah Rasulullah SAW itu pastinya akan lupa. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka lupa, dan Rasulullah tidak pernah lupa dalam salatnya, maka pasti akan muncul tanda tanya, apa yang kita lakukan? Tapi disinilah hikmahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya lupa dalam salatnya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis-hadis kalau kita mau kumpulkan, maka ada 4 kali Rasulullah lupa di dalam salatnya. 4 kali Rasulullah sujud sahwi di dalam salat yang beliau kerjakan. Dan ada juga yang mengatakan sampai 5 kali. Namun yang hadis yang kelima ini diperdebatkan kesahihannya atau dia adalah hadis yang dhaif. Namun 4 hadis itu ia adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah lupa di dalam salatnya. Kita ambil hadis yang pertama ini. Di sini Rasulullah salat yang seharusnya adalah salat 4 rakaat, namun Rasulullah salat 2 rakaat. Nanti setelah diingatkan bahwasanya Rasulullah salat 2 rakaat, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyempurnakan salat tersebut 2 rakaat, jadi tidak diulangi lagi dari awal.
tapi ditambah saja jumlah rakaatnya. Kalau dia misalnya sholatnya sholat maghrib, kemudian kita sudah sholat 2 rakaat, maka ditambah saja 1 rakaat. Dan untuk tambahan dalam sholat, maka sujud sahwinya itu adalah setelah salam. Ya, karena kadang-kadang yang terjadi adalah penambahan, kadang-kadang juga yang terjadi adalah pengurangan. Kalau yang terjadi adalah penambahan dalam sholat, maka kita sujud sahwinya itu setelah salam. Nah, dalam hadis ini apa yang bertambah? Ada yang bisa menjawab apa penambahan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Iya, salam. Rasulullah menambahkan salam, karena pada 2 rakaat Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi 2 rakaat, kemudian salam lagi. Artinya salamnya sudah menjadi 4 kali. Dan karena ada tambahan dalam sholatnya, maka sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Kita sempurnakan dulu sholat kita, setelah sempurna kita salam ke kanan dan ke kiri, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi ke kanan dan ke kiri. Nah, dan juga perlu kita ketahui bahwasanya ketika penambahan ini kita ingat beberapa saat, maksudnya belum lama jedanya antara kita selesai sholat dengan kita mengingat, maka yang kita lakukan hanyalah menambah saja, ya, menambah yang kurang. Adapun kalau misalnya jedanya sudah lama, ya, kita sudah selesai sholat, kita pulang ke rumah, kita sudah makan siang misalnya, baru kita ingat ternyata kita tadi sholat duhur baru 3 rakaat, ya, maka yang kita lakukan adalah kita mengulangi lagi sholat kita dari awal. Ya, mulai dari rakaat pertama, takbiratul ihram, niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat 4 rakaat. Ini pada saat jedanya itu sudah lama. Tapi kalau jedanya masih tidak lama, sebentar sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah dalam hadis ini, maka yang dilakukan hanyalah menyempurnakan sholat tersebut. Nah, kemudian hadis yang kedua, ya, yang menunjukkan Rasulullah pernah sujud sahwi dan lupa dalam sholatnya adalah An Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz dhuhra faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis. Dari Abdullah bin Buhainah, dan dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah sholat duhur mengimami mereka. Kemudian Rasulullah berdiri ke rakaat yang ketiga dan meninggalkan tasyahud pertama. Rasulullah lupa untuk bertasyahud pertama dan langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Namun setelah berdiri tersebut Rasulullah baru ingat ternyata tadi Rasulullah tidak melakukan tasyahud yang pertama, tapi Rasulullah melanjutkan salatnya. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada shalah, sampai ketika salat sudah berada di ujungnya pada tasyahud yang kedua, wa wantadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis, dan orang-orang menunggu Rasulullah salam, tapi ternyata Rasulullah tidak salam, malah Rasulullah bertakbir, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang terjadi adalah kekurangan. Kekurangan tersebut adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang ditinggalkan adalah tasyahud pertama. Dan tasyahud pertama ini merupakan sebuah kewajiban dalam salat. Ketika ditinggalkan karena lupa, setelah itu kita ingat, maka yang kita lakukan adalah sujud sahwi. Dan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Pada rakaat yang keempat atau rakaat yang terakhir, kita bersolawat, kita tahiyat, kemudian solawat, kemudian doa setelah tahiyat, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian duduk lagi, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Ini pada saat yang terjadi adalah kekurangan di dalam sholat kita. Begitu pula ketika kita misalnya meninggalkan hal-hal yang wajib yang lain. Misalnya kita lupa membaca doa pada saat ruku', kita lupa mengatakan subhana rabbiyal azim, atau kita lupa mengatakan subhana rabbiyal a'la,
kita ruku saja. Ya mungkin karena lagi menghayal sehingga tidak membaca apa-apa dalam rukuknya. Kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamida. Dan baru dia ingat ternyata dalam rukuknya tadi dia tidak membaca doa rukuk. Padahal dia merupakan sebuah kewajiban dalam salat. Maka yang dia lakukan adalah dia sujud sahwi sebelum salam. Karena ini merupakan sebuah kekurangan yang terjadi di dalam salat kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya 4 sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah, 3 diantaranya itu adalah kelebihan, sehingga Rasulullah sujud sahwi setelah salam, dan 1 diantaranya itu adalah kekurangan, sehingga Rasulullah sujud sahwinya sebelum salam. Dan pada umumnya yang terjadi dalam sholat kita itu lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kebanyakan yang terjadi dalam sholat kita kelebihan lebih banyak daripada kekurangan. Apakah menambah salam, ataukah menambah rakaat dan yang lain. Adapun kekurangan hanya pada meninggalkan tahiyat yang pertama atau meninggalkan bacaan dalam rukun-rukun salat. Misalnya meninggalkan bacaan sujud atau ruku atau i'tidal dan sebagainya. Taib. Kemudian hadis yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pernah Rasulullah salat duhur 5 rakaat. Kemudian sajadataini ba'da ma sallam. Kemudian Rasulullah sujud sahwi setelah salam. Ya, salat duhur 5 rakaat yang seharusnya cuma 4 rakaat saja, dan di akhir salatnya Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi ke kanan dan ke kiri. Ini tambahan dalam rakaat yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Kemudian hadis yang keempat adalah Rasulullah juga pernah salat asar 3 rakaat. Shallal asra 3 rakaatin. Kemudian fasalla rak'atan thumma sallam thumma sajada sajdataini thumma sallam. Ya, setelah salat asar 3 rakaat, diingatkan oleh para sahabat bahwasanya baru 3 rakaat wahai Rasulullah. Sehingga Rasulullah salat lagi 1 rakaat, menambahkan 1 rakaat, kemudian salam ke kanan dan ke kiri, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi ke kanan dan ke kiri. Ini 4 hadis yang menyebutkan tentang sujud sahwinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah salat 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat, pernah salat 3 rakaat yang seharusnya 4 rakaat, pernah salat 5 rakaat yang seharusnya 4 rakaat, dan pernah meninggalkan tahiyat yang pertama. Adapun hadis yang kelima ini disebutkan tentang masalah ragu-ragu. Ya, ketika kita ragu-ragu dalam salat kita, maka kita mengambil yang paling kecil jumlahnya. Kita ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita mengambil rakaat yang paling kecil. Berarti kita mengambil 3 rakaat. Kita ragu-ragu 1 rakaat atau 2 rakaat, maka kita mengambil 1 rakaat. Dan kapan kita sujud sahwi? Pada saat kita ragu-ragu, kita sujud sahwinya kalau 50-50, 50% 1 rakaat, 50% juga 2 rakaat, atau 50% 3 rakaat, 50% juga 4 rakaat. Maka kita sujud sahwinya sebelum salam. Ini pada saat kita ragu-ragu dan kita tidak memiliki kecondongan kepada salah satunya, maka kita mengambil yang paling rendah rakaatnya dan kita sujud sahwi sebelum salam. Adapun pada ragu-ragu jenis yang kedua, kita ragu-ragu namun kita lebih condong kepada salah satunya. Kita ragu-ragu 3 atau 4 rakaat, tapi kita lebih condong bahwasanya ini adalah rakaat yang keempat. Jadi beda dengan yang tadi. Yang pertama tadi 50-50. Kalau sekarang ini kita ragu-ragu namun lebih condong kepada salah satunya. Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Kita lebih condong kepada salah satunya. Maka kita mengambil yang kita lebih condong kepadanya, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Artinya kita salam dulu, setelah selesai sholat kita salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah ragu-ragu.
Jadi dibedakan antara ragu-ragu yang 50-50 dengan ragu-ragu yang kita lebih condong kepada salah satunya. Jadi bisa kita simpulkan dalam masalah sujud sahwi ini ada dua kondisi. Kadang karena keraguan, kadang karena memang kekurangan atau kelebihan. Kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat. Ya, kekurangan wajib atau kelebihan rukun di dalam sholat kita. Kalau masalah kekurangan dan kelebihan tadi sudah kita pahami. Kalau kekurangan, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Kalau kelebihan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau ragu-ragu, kalau 50-50, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dan kalau lebih condong kepada salah satunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Dan yang kita baca pada saat kita sujud sahwi sama dengan yang kita baca pada saat kita sujud. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, meskipun ada juga riwayat yang menyebutkan doa yang lain. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif sehingga kita tidak mengamalkannya. Dan kita kembali kepada hukum asalnya. Doa yang kita baca pada saat sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Selama tidak ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, maka otomatis kita kembali kepada ya hukum asal, dan hukum asalnya adalah doa tersebut. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran tentang sujud sahwi ini ya sangat penting untuk kita ketahui, terutama kepada para imam, karena mereka lah yang memimpin sholat berjamaah, dan ketika ada terjadi kesalahan padanya, maka dialah yang bertanggung jawab terhadap sholat tersebut. Sehingga ya diantara hal yang wajib bagi imam adalah mengetahui tentang fikih sholat. Ya, bukan sekedar memperbaiki tajwid dan menambah hafalan, tapi juga dia harus mengetahui fikih, hukum-hukum seputar sholat yang dia kerjakan tersebut. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Kemudian bab yang kedua, bab yang terakhir adalah hadis yang pertama, an Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Bab tentang hukum berjalan di depan orang yang sedang sholat. Dari Abu Juhaim bin Harith bin Simmah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya orang-orang yang berjalan di depan orang yang sholat mengetahui besarnya dosanya, besarnya dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat, maka dia menunggu berdiri 40 lebih dia pilih daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Dan perawi di sini mengatakan, saya tidak tahu apakah 40 di sini adalah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Ya, jadi yang paling ringkas di sini adalah 40 hari. Jadi kalau misalnya seorang diperhadapkan dia menunggu 40 hari atau lewat depan orang yang sholat, maka dia akan lebih memilih untuk tinggal berdiri 40 hari daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini kita mengambil yang paling rendah 40 hari. Bagaimana kalau 40 bulan? Bagaimana kalau 40 tahun? Ya, jangankan 40 hari, satu hari saja kita berdiri kita tidak bisa. Ya, apalagi kalau 40 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya besar sekali larangannya orang-orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, dan ini termasuk di antara dosa besar. Tidak boleh kita, ya ada orang yang sholat, kita lihat kemudian kita lewat di depannya. Nah, ini merupakan ya larangan yang harus kita perhatikan. Dan masalah lewat depan orang sholat, yang dilarang adalah lewat di depan imam atau orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka kita boleh lewat di depan makmum. Ya, misalnya kita datang terlambat, kemudian ya ternyata kita masuk masjid harus melewati makmum, tidak mengapa. Ini tidak ada larangannya. Yang dilarang adalah
lewat di depan imam atau lewat di depan orang yang sholat sendirian, misalnya sholat sunnah dan yang lainnya. Dan yang dilarang juga adalah lewat depan orang yang sholat antara dia dengan sutrahnya. Dia punya sutrah, kemudian kita lewat di antara keduanya, antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Adapun lewat depan sutrahnya maka tidak ada masalah. Ya, lewat depan sutrahnya ini tidak ada larangan. Begitu pula ketika ada orang yang sholat dan dia tidak memiliki sutrah, kita boleh lewat di depannya tapi agak jauh di depannya, bukan jarak antara dia dengan tempat sujudnya. Ini yang dilarang. Adapun ketika kita lewat, ya misalnya 2 saf di depannya, maka ini tidak masalah, tidak dilarang. Dan sudah sepantasnya bagi orang-orang yang sholat untuk meletakkan sutrah di hadapannya. Dan ini merupakan perintah dari Nabi SAW bagi orang-orang yang sholat untuk meletakkan sutrah, pembatas di depannya. Apakah dinding, ataukah tiang, ataukah orang, atau apa saja yang tingginya sekitar 1 hasta. Ya, adapun lebarnya tidak masalah, mau lebar, mau tidak lebar, tidak ada masalah. Karena Rasulullah dalam safar, yang ditancapkan di depan Rasulullah adalah tongkat, dan tongkat itu tidak lebar, tapi dia tinggi. Dan tinggi minimalnya itu sekitar 1 hasta. Ini tentang masalah sutrah, dan seharusnya ya kita menghidupkan sunnah ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya meletakkan sutrah di hadapan kita pada saat kita mau sholat merupakan sebuah kewajiban. Taib. Hadis yang kedua dari bab ini adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtasa bainahu wa baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat dan dia sholat menghadap sutrah, ada pembatas yang dia diletakkan di hadapannya, kemudian ada orang yang mau lewat di hadapannya antara dia dengan sutrahnya, maka hendaknya dia menahannya. Kita harus menahan orang yang mau lewat tersebut, apakah dia laki-laki atau perempuan atau anak-anak, ditahan. Dan fa in aba falyuqatilhu, dan ketika orang yang lewat ini sudah ditahan dan dia ngotot untuk lewat, maka hendaknya dia memeranginya, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada kita sholat, ada orang mau lewat, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menahan orang tersebut, sebagai pelajaran juga bagi dia bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Boleh jadi dia mau lewat karena dia tidak tahu, ya, sehingga kalau kita tahan, barulah akan dia tahu bahwasanya ternyata ini tidak boleh, kita larang. Dan kalau dia masih ngotot untuk lewat, maka kita harus mencegahnya dengan sekuat tenaga. Kalaupun harus kita keluar dari sholat, akhirnya kita keluar dari sholat kita batalkan sholat kita karena ingin melarang orang tersebut. Padahal membatalkan sholat, wala tubtilu amalakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Tapi karena sebuah uzur, maka boleh kita batalkan dalam rangka untuk melarang, mencegah orang tersebut lewat. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Apakah dia betul-betul syaitan yang berubah wujud? Siapa tahu teman kita ini, kita bilang aja, jangan sampai ini syaitan yang berubah wujud ini jadi teman saya. Jadi menurut penafsiran dari sebagian ulama bahwasanya maksud daripada kata syaitan di sini adalah ini merupakan pekerjaan syaitan. Ya, di antara pekerjaan syaitan itu adalah mengganggu orang-orang yang sholat, dan lewat di depan orang yang sholat ini akan mengganggu dia, ya, mengganggu orang yang sholat tersebut. Maka karena ini adalah perbuatan syaitan, maka kita perlu mencegahnya supaya dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan syaitan. Nah, kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sebelum terakhir, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di as-saffi fanazaltu
farsaltul atana tarta wa dakhaltu fi shaffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Jadi dalam haji yang dilakukan oleh Rasulullah pernah salat di Mina. Ya, Rasulullah salat di Mina memimpin sahabat-sahabat yang lain. Kemudian datanglah Abdullah bin Abbas yang sedang mengendarai keledai yang bernama Atan. Nama keledainya adalah Atan. Kemudian Abdullah bin Abbas ini lewat di depan jamaah, lewat di depan orang-orang yang sedang sholat, lewat di depannya para makmum. Kemudian pada saat dia sudah mendapatkan shaf, dia pun turun dari kendaraannya, kemudian masuk ke dalam shaf tersebut. Dan ini tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya lewat di depan makmum itu tidak ada masalah, tidak ada larangan lewat di depan makmum. Dan tentu saja, ya kalau misalnya memang masih ada jalan yang lain, ya daripada kita melewati di depan makmum, maka mencari jalan yang lain itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka tidak ada masalah, karena ini tidak ada larangan kita lewat di depannya para makmum. Kemudian hadis yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya wa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laysa laha fiha masabih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Rasulullah salat, di depannya itu adalah Aisyah yang sedang tertidur. Kemudian kedua kaki Aisyah ini pas berada di tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mau sujud, maka Rasulullah akan menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah akan mengangkat kakinya. Dan ketika Rasulullah bangkit lagi, Aisyah kemudian mengembalikan kakinya dan meluruskannya. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mengambil pelajaran yang pertama adalah kita boleh menjadikan wanita itu sebagai sutrah kita. Misalnya ada istri kita di depan, kita sholat di belakangnya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kita menjadikan istri kita sebagai imam. Ya, meskipun istri kita itu banyak hafalannya, hafiz 30 juz, suaranya merdu, kita baru juz 30 atau baru beberapa surah dari juz 30, kita juga yang tetap harus menjadi imamnya. Sebagaimana Aisyah dulu ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, pada sholat malam, Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budaknya untuk mengimami Aisyah untuk sholat. Padahal budaknya ini hafalannya sedikit, akhirnya dia harus membaca dari mushaf. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha hafalannya sangat banyak. Tapi karena dia adalah perempuan, maka dia harus tetap menjadi seorang makmum. Nah, kemudian pelajaran yang kedua adalah bersentuhan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah di sini pada saat mau sujud, Rasulullah menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha dan pasti memegang yang menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha, dan ini tidak membatalkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kalau dia bukan mahram kita, meskipun tidak membatalkan wudhu, tapi dia tentu saja tidak boleh, dan dia merupakan termasuk dosa-dosa besar. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau itu sangat kecil. Yang pernah umrah, yang pernah jalan-jalan di Ma'rid Nabawi, ada ma'ridnya Sirah Nabawiyah. Di situ ada miniaturnya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan miniaturnya itu memang sangat sempit. Cuma ada kamarnya dan ruang tamunya saja, kamar dan ruang tamu yang sangat kecil. Sehingga kadang-kadang ketika Rasulullah sholat misalnya di kamarnya, dan Rasulullah sholat di situ dan Aisyah tidur, maka Aisyah harus mengalah pada saat Rasulullah mau sujud. Karena Rasulullah harus menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini saja faedah-faedah dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.